Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat datang lagi di channel Daily Mama Ai ya. Eh, di hari ini ha- hari Sabtu tanggal 27 Desember ya. Eh, saya mau membuat cemilan. Saya mau membuat cemilan dimsum ya, dimsum ayam. Cemilan yang simple, yang mudah dibikin, dan bahan-bahannya juga yang ekonomis ya. Ini dimsum ayam tanpa udang. Nah, bahan-bahannya, untuk bahan-bahannya di sini saya sudah sediakan. Kita langsung aja ya. Kita langsung aja ya. Untuk apa namanya pembukaannya. Kita lanjut aja ke proses pemasakan. Untuk bahan-bahannya di sini saya udah disediakan ya, ayam yang udah digiling halus. Saya memakai blender ya, teman-teman kalau punya chopper bisa dipakai memakai chopper. Saya memakai daging paha ya, daging paha biar ada serat-seratnya gitu. Tapi kalau teman-teman suka dada boleh juga, dada itu mah opsional ya. Di sini saya menggunakan daging paha. Selanjutnya, untuk tambahannya saya memakai irisan labu, labu siam dan wortel yang di yang diparut, parutan keju ya, yang di parutan keju. Ini wortelnya nanti juga buat topping gitu. Nanti separuh wortelnya untuk topping, separuh untuk adonan. Selanjutnya di sini ada kulit dimsumnya ya, ada kulit dimsumnya. Saya memakai yang ini. Terus untuk bumbu-bumbunya ada bawang putih dan bawang daun yang udah dihaluskan ya. Satu telur, nanti saya pakai putihnya aja. Terus ada saus tiram. Dan untuk bumbu-bumbunya ada garam sekitar 1 sendok teh, penyedap rasa, terus ada lada bubuk, ada gula dan sebungkus penyedap rasa ya, sebungkus kaldu ayam ya. Jadi untuk bumbunya memakai kaldu ayam, lada bubuk, penyedap rasa, garam dan juga 1 sendok gula. Nah, ini bawang putihnya sekitar 4 siung, cuma gede-gede ya jadi kelihatan banyak. Terus ini dari 3 batang bawang daun. Untuk telurnya saya memakai putihnya aja gitu ya. Nah, terus untuk saus tiramnya saya memakai semuanya aja nanti. Terus untuk bahan-bahannya juga memakai minyak wijen ya. Nanti tambahan di adonan memakai minyak wijen. Terus untuk olesan di atas sama di bawah, pas ituannya juga, ini apa namanya, untuk olesan nanti biar biar si kulit dimsumnya itu enggak keras gitu ya, pas lagi apa namanya gunanya minyak wijen ini, nanti pas dikukus, sekitar 10 menit habis dikukus nanti dioles-oles sama minyak wijen biar tetap enggak kering gitu si itunya bagian atasnya. Nah, selanjutnya untuk bahannya ini nanti saya memakai 150 gram tepung tapioka ya. Ini kemasan 200 gram, nanti nggak dipakai semuanya. Berarti nanti ada sisa dikit ya. Untuk tepung tapiokanya sekitar 150 gram. Nah, untuk saus mentainya di sini saya beli yang udah apa namanya? Saus yang udah creamy, yang serbaguna, yang udah pedas. Nanti tinggal ditambahin dengan itu ya, dengan apa namanya? Itu minyak wijen gitu untuk saus mentainya. Nah, untuk bumbu chili oilnya, di sini untuk bumbu chili oilnya, saya udah disediakan ya untuk bumbu chili oilnya. Dari 2 siung bawang putih,
yang udah diparut pakai parutan keju. Terus ini daun jeruk sekitar 6 lembar yang diiris-iris gitu, iris-iris. Selanjutnya eh cabe giling ya, cabe. eh Birza Yulia Citra, bikin apa Kak? Oh ini mau bikin dimsum Kak Birja. Ini mau bikin dimsum ayam yang ekonomis gitu ya, yang bahan-bahannya tanpa udang gitu dimsumnya. Nah lanjut lagi ya. Makasih ya Kak yang udah komen. Nah ini lanjut saya ya. Ini tadi bikin chili oilnya ada bawang putih, ada daun jeruk ya tadi. Terus ini dari sekitar 1 ons tadi cabenya yang udah digiling halus. Terus untuk bumbu-bumbunya ini sekitar bukan bon cabe Kak. Kak Birja ini bukan bon cabe, ini tuh cabe giling yang buat seblak-seblak gitu ya, yang cabe kering gitu, cabe kering terus dihaluskan pakai blender gitu Kak. Ini bukan bon cabe ya, tapi ada juga yang pakai bon cabe ya. Kalau chili oil itu lebih simple, lebih berasa ya. Ini saya memakai cabe giling Kak, cabe giling ya. Nah selanjutnya ini ke bumbu lagi ya. Ini oh maaf soalnya mirip iya. Ini udah dihaluskan. Nah ini ya handmade ya Kak, ini handmade cabenya. Terus ini untuk bumbunya saya penyedap rasa, terus kaldu ayam sama gula putih sekitar satu sendok makan gitu ya. Dikira aku bon cabe, iya sih ya. Kalau di layar kelihatan kayak bon cabe ya. Kakak ini lebih tadi segini tuh seon kayaknya. Saya beli ini digiling aja, tinggal digiling aja pakai blender Kak. Nah, buat teman-teman semua ya itu ya bahan-bahannya. Saya ulangi lagi, saya udah disediakan setengah kilo ayam yang udah digiling, dari 1 labu dan 3 wortel yang udah diparut pakai parutan keju. Terus 1 bungkus untuk kulit dimsumnya ya. Untuk bumbu-bumbunya nanti saya mau pakai putih telurnya aja, 1 bungkus saus tiram, 3 batang daun bawang, terus dari 3 siung bawang putih yang udah diparut keju, ada penyedap rasa, lada bubuk, ada kaldu ayam, gula dan garam untuk tambahan bumbunya. Terus ada apa tadi ini minyak wijen gitu ya. Terus untuk saus mentainya saya memakai yang udah jadi yang udah mayonesnya yang udah pedas ya. Tinggal tambahin nanti bumbu tambahin ini minyak wijen. Nah untuk tepung tapiokanya saya akan memakai 150 ml. Nah lanjut ya untuk semua yang baru hadir, makasih banyak ya. Untuk Kakak Birza, terima kasih udah komen-komen. Nah bisa lanjut saya ke proses pembuatan sekarang ya. Untuk proses pembuatannya kita sisihkan dulu ya ke sebelah sini untuk bumbu-bumbu yang lain. Nah ini untuk kita langsung aja sebentar. Si ayamnya kan udah ini ya, kayaknya lebih enak pakai sendok ya. Nah ini saya sediakan sutil sama sendok. Nah ini kita tinggal tambahin aja ya, karena sebelum Kak aku itu namanya Aulia Nafisa, kalau nama Birza Yulia Citra itu kakak aku Kak. Oh ya ya udah salam kenal ya Kak Aulia. Makasih banyak udah hadir di lab saya. Terima kasih juga udah komen-komen ya. Jangan lupa di subscribe ya Kak, kalau belum di subscribe, di like, di komen, biar saya semangat membuat kontennya gitu. Nah ini lanjut ke proses pembuatannya. Kita sediakan yang ayam, terus tinggal tambahkan aja ini labunya ya. Jadi biar strukturnya nanti ini labu siam, dari 1 buah labu siam ya, tambahkan. Terus untuk apa namanya ini parutan wortelnya kita bagi 2, yang satu untuk topping ya, yang sebelah sini saya pakai nanti untuk topping atasnya, yang ini untuk tambahan ke adonan gitu ya. Nah kita sisihkan dulu. Selanjutnya saya mau masukkan telur ya, diambil
putihnya aja. Di sini saya memakai inian. Sebentar, saya mau pecahkan dulu si telurnya. Kita memakai untuk telurnya memakai putihnya aja. Nah, kita mau pakai saringan telur, jadi si kuningnya nggak keambil ya. Nah, udah. Selanjutnya kita tambahkan bumbu-bumbunya. Ini bawang putih ada juga ya. Bikin apakah ini mau bikin dimsum, Kak? Mau bikin dimsum. Makasih banyak ya Kakak Valer udah komen-komen dan udah hadir di live saya, dan untuk semuanya ya yang nggak bisa saya sebutin, yang saya juga nggak tahu ya yang hadir ini siapa. Pokoknya saya ucapkan terima kasih banyak buat semuanya yang udah mantengin. Nah ini mau bikin Kak Valer mau bikin dimsum Kak. Tadi bahannya ya udah dimasukkan ini ayam, labu siam, wortel dan satu butir telur, diambil putihnya aja. Terus kita lanjut masukkan aja bawang putih. Sebenarnya untuk bawang putih dan bawang daun ada juga yang digoreng dulu gitu ya Kak. Cuma di sini saya kayaknya nggak digoreng dulu gitu, memakai langsung aja gitu ya. Nih kita masukin aja bawang putihnya, terus bawang daunnya masukin aja. Terus untuk bumbu-bumbunya juga ini kita masukin aja semuanya. Tadi ini satu bungkus kaldu ayam, sekitar setengah bungkus lada bubuk, terus satu sendok penyedap rasa, gula satu sendok, terus untuk garamnya sekitar setengah sendok saya pakainya ya. Nah kita tinggal gabungin aja semuanya. Selanjutnya kita memakai apa namanya untuk minyak wijen. Ini baru. Sebentar. Sebentar saya mau iniin dulu ya. Rupanya ini belum ada lubangnya. Saya mau buka dulu ini minyak wijennya. Nah, ini udah dibuka. Kita masukin minyak wijennya sekitar satu sendok aja untuk minyak wijennya. Nanti juga minyak wijen ini butuh nanti untuk oles-oles di bawah yang dalaman panci gitu biar nggak lengket. Terus nanti juga setelah 10 menit si dimsum apa namanya? Si dimsum dikukus, nanti dioles-oles juga pakai minyak wijen biar permukaannya itu enggak keras gitu. Nah, terus kita tambahkan saori ya, satu bungkus. Saus tiram. Lanjut kita masukkan tepung tapiokanya. Saya memakai 150 ya, ini kemasannya 200 gram. Yang saya pakai sekitar 150 gram. Wow. Biar gak ini, kita memakai sendok takar ya. Kalau ini kan sekitar 15 gram, berarti kalau 150 gram itu sekitar 10 sendok ya. 1, kebanyakan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nih, 150 gram ya, sekitar pakai takaran yang ini yang 15 gram 10 sendok. Terus tinggal kita aduk-aduk aja ya, tinggal kita aduk-aduk aja semua adonan ini. Ini mah yang paket ekonomis ya, yang banyak bukan banyak campurannya ya, biar
eh, apa namanya, saya memakai labu dan juga wortel gitu, biar teksturnya itu eh, eh, lembut gitu ya. Jadi ada tambahan wortel dan labu siam. Kayaknya mendingan pakai sendok aja. Sebentar. Kita aduk-aduk aja. Si semua adonannya. Jadi simpel banget ya, tinggal kita campur-campurin aja si bahan-bahan yang udah ada. Si bahan-bahan yang udah ada kita campurin aja. Nih, ada juga ya seperti yang tadi saya bilang, ada juga si bawang putihnya itu yang digoreng dulu sama bawang daunnya. Tadi saya main cemplung-cemplung aja tanpa digoreng ya, itu mah sesuai inian. Ada yang digoreng dulu, ada yang enggak gitu. Tapi kalau mau lebih harum ya bisa digoreng dulu. Nah, ini dia si adonan dimsumnya udah jadi. Tinggal campur-campurin aja, diaduk-aduk. Jadi ya. Untuk kuningnya tadi saya memakai putih putih putihnya aja gitu ya, nggak pakai kuningnya. Untuk telurnya tadi memakai satu, tapi kalau teman-teman bisa juga memakai 2 butir telur bisa. Tapi saya memakai satu tadi, biar lebih uh, kenyal kali gitu ya, bisa. Nah, ini udah jadi ya, udah jadi. Kita tinggal ke proses teman-teman, ini ya teksturnya. Jadi nanti ada tambahan dengan tambahan labu dan wortel, jadi strukturnya tuh lebih padat gitu ya, lebih padat. Lanjut aja ya, kita ke proses apa sih ya kalau ginian. Sebentar, saya mau minta tolong suami buat misah-misahin ini. Terus sebenarnya ini kayaknya nggak lengket deh teman-teman. Ini kayaknya rekomendasi ya untuk yang mau bikin dimsum. Ini kulit lumpianya yang memakai kulit ini nih ya, merek Imperial. Nggak apa-apa ini disebutin. Aduh, kurang sebentar. Jadi teman-teman ya, kalau yang namanya masak siaran langsung begini tuh bener-bener kagak bisa di-cut gitu, jadi bener-bener seril mungkin gitu ya. Kayak proses gini nih kagak bisa di bagus-bagusin atau di estetikin ya. Nah, ini untuk kulit, sebentar, kayaknya nggak perlu saya minta tolong suami ya, karena ini gampang banget tuh, gampang banget. Biasanya kan ada tuh kulit dimsum itu yang lengket gitu ya, susah. Ini karena, nah ini dia. Jadi lanjut aja ya, saya mau langsung ke proses pencetakan. Ini kulit dimsumnya saya memakai garpu biar inian, biar gampang. Nah, ini kulit dimsumnya kita tinggal ambil ya, satu sendok, ini 1 sendok garpu kita ambil, kita lebarin ke seluruh permukaan kulit ya. Mungkin teman-teman ada beda juga ya proses pencetakannya, ada yang langsung di cetaknya, cuma saya lebih suka yang proses seperti ini nih. Jadi ini dilebarin dulu ke semua apa namanya, permukaan kulit kebanyakan. Nah, setelah itu saya dibikin
di dua dulu, setelah itu di terus sampingnya itu di gini-giniin. Sebentar ya teman-teman, kayaknya ini kekurangan ini deh, mungkin karena tadi dari labu dan dari ayam cincangnya apa namanya, mengandung ada membawa air. Ini kayaknya kurang untuk tapiokanya. Maaf ya teman-teman, daripada nanti ini ya, mendingan saya tambahin aja untuk tapiokanya biar gampang juga dicetak. Saya tambahin aja lagi tepung tapiokanya. Jadi begini ya teman-teman, kalau masak siaran langsung tuh kadang nggak bisa di apa namanya di balik layar, kalau sesuatu yang kurang itu nggak bisa di cut gitu, nggak bisa dibagus-bagusin atau di inian. Tadi kalau untuk hitungan ya udah 10 sendok, udah 150, udah benar. Tapi mungkin tadi juga saya merasa pas dari ayamnya itu ada air gitu ya, ada air dari apa namanya, mengandung air kan ayam, terus dari labunya juga. Jadi mungkin agak ditambahin aja, nanti bisa dikira-kira juga gitu ya, dikira-kira untuk si apa namanya si tepung tapiokanya, tinggal ditambahin aja, karena kalau keenceran kayak tadi susah di inian. Apa semuanya aja ya? Kayaknya semuanya aja. Jadi ya teman-teman, saya larat. Jadi untuk tepung tapiokanya memakai 200 gram ya, semuanya aja saya memakai semuanya ini. Saya pernah bikin waktu itu tanpa labu, jadinya pas waktu itu satu apa namanya 150 gram itu ya, mungkin karena yang sekarang saya mau mencoba pakai labu, karena labunya itu mengandung air. Jadi untuk takarannya ditambahin 500 gram. Jadi semuanya tuh kepake ya 200 gram untuk tapiokanya. Jadi mohon maaf ya teman-teman, yang namanya juga apa namanya, iya seperti saya bilang tadi, nggak bisa di cut gitu, nggak bisa diedit untuk iniannya. Pas saya tadi cetak, rupanya kurang nempel gitu. Nah udah, ini kayaknya udah ya. Ini udah. Nah lanjut ya teman-teman, mohon maaf banget. Nah kita lanjut ke proses lagi yang tadi, proses pencetakannya ya. Kita tinggal tambahkan 1 sendok, kita lebarkan ke permukaan kulit. Nah ini udah sedikit enak cetaknya. Kalau tadi kayak apa namanya, kurang. Nah kita kalau saya modelannya dilipat dulu, terus bagian ininya dilipat lagi, terus tinggal yang kecil-kecilnya saya lipat gitu, tinggal dicekek dicekek, tinggal di apa namanya, kita padet-padetin, bukan dipadet, kita taruh atasnya itu parutan keju ya, parutan wortel untuk hiasannya. Nah ini ya teman-teman, ada juga ya yang pakai apa namanya itu topping sosis atau apa Swiss roll kayak gitu, tapi di sini saya adanya apa namanya wortel gitu. Nah tinggal kita taruh aja di kukusan. Untuk mengukusnya, coba saya putar dulu ya. Untuk kukusannya saya memakai apa namanya pancinya, karena ini dipanci ya, dipanci yang serbaguna. Saya memakai ini apa namanya yang dari online nih, murah. Jika teman-teman nggak punya nih, ada rekomendasi ya,
di online. Nanti kalau di video saya bisa cantumin ya untuk linknya. Jadi sebentar. Jadi bisa memakai ini ya. Hmm. Lanjut lagi ya teman-teman ke proses pencetakan. Sini mungkin saya mau buat tester aja, nggak semuanya ya, karena nggak mungkin kalau semuanya ini dibikin kasihan yang nonton kalau cuma mentingin ini ya. Saya bikin beberapa dulu. Jadi selebihnya seperti ini ya teman-teman. Saya cara kayaknya ini kurang terigu juga. Kita coba bikin 10 dulu dah. Untuk oh iya, untuk alas pancinya ya yang dalemannya bisa diolesin sama minyak wijen biar permukaan bawahnya enggak lengket. Sebentar saya mau olesin dulu si pancinya biar dengan minyak wijen biar enggak lengket. Kalau nggak ada bisa pakai minyak biasa juga bisa ya teman-teman. Nah, jadi untuk di siaran langsung ini saya nggak bakalan mencetak semuanya, untuk tester aja. Jadi sekitar 10 bijian aja deh. Topping atas bebas ya teman-teman ya, bisa memakai dumpling, bisa memakai dumpling apa namanya, fish roll gitu, terus bisa memakai sosis gitu. Di sini saya memakai parutan wortel aja. Untuk teman-teman barangkali kamu ngomong sama siapa kak? Pasti gak enak masakannya. Oh ya udah Kak Dika, yang ngomong sama ya kalau lagi gini mah dek, yang ngomong sendiri ya kayak orang gimana ya, lucu deh kamu komennya. Tapi nggak apa-apa sih, seru juga ya sih kalau lagi saya live ada yang komen-komen justru ngeramein gitu ya. Kalau lagi gini mah ngomong sendiri deh, kita tuh kayak orang gimana ya. Untuk Dika kamu umurnya berapa sih? Hmm? Profilnya kamu anak kecil ya? Nggak apa-apa, makasih banyak ya Dika, kamu udah mantengin kakak siaran langsungnya. Kadarian kamu kan bikin semangat meskipun komen-komen kamu wajar sih bocil ya, nggak apa-apa. Untuk Dika, ini memasak dimsum ya Dika. Sini saya untuk yang udah hadir, mohon maaf ya. Jadi mantenginnya lagi mencetak gini. Nanti saya nggak cetak semuanya kok ya teman-teman. Nanti untuk tester aja paling sekitar 10 atau berapa biji gitu. Untuk tester aja nanti di siaran langsung ini gitu. Saya mau minta tolong dulu suami. Ayah, minta tolong bukain dulu kulit dimsumnya nggak biar cepet ya. Ya, bisa bukain kulit dimsum biar cepet ya. Ini di sini.
ya. Baru ada 4 ya, sekitar 6 lagi saya bikin. Sebentar. Ntar dulu. Jadi mungkin ya karena dari pas saya percobaan nggak memakai labu, terus saya coba sekarang memakai labu gitu. Perbedaannya mungkin kalau yang memakai labu itu karena mengandung air bisa ditambahin lagi itunya ya, si tepung tapiokanya. Jadi kalau biasanya tanpa labu 150 gram ya untuk adonan setengah kilo itu bisa ditambahin gitu ya. Karena saya juga kalau pas percobaan mah tanpa labu gitu, pas sekarang lab pakai labu jadinya kayak tadi kurang kurang tapiokanya gitu, karena si labu sendiri itu mengandung apa namanya air gitu ya, bawa air. Nah ini baru jadi berapa ini dimsumnya. Boleh ya teman-teman yang belum subscribe, boleh di subscribe dulu, atau teman-teman yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih ya udah mantengin. Yang belum bisa di subscribe dulu biar kalau ada saya live lagi. Ini sebenarnya saya mah cuma masak-masak ala-ala rumahan aja, yang apa namanya, yang ekonomis gitu ya. Nah ini 1 2 3 4 baru 8. Sebentar ya teman-teman, saya masih mencetak untuk tester gitu ya, karena untuk ngukusnya gak mungkin memakai cuma beberapa gitu ya, biar agak penuhan aja. Alhamdulillah ya, di sini udah azan duhur. Saya bikin 2 lagi deh, atau 1 aja ya, 1 aja lagi. Sebentar. Kebetulan ya di sini saya di masjid terdekat lagi mengumandangkan azan duhur. Sejenak mari kita dengarkan dulu azan gitu ya. Mungkin di daerah teman-teman juga sama. Untuk yang daerah Jawa Barat ya sama, udah memasuki waktu sholat duhur.
sambil mendengarkan azan bisa sambil ngolah-ngolah dulu. Kita nih kita bikin satu lagi habis ini udah tinggal proses pengukusan. Satu lagi nih udah kurang, saya bikin satu lagi dari tadi satu lagi ya, masih ada space di kukusannya. Astagfirullah, lupa kok pakai ini nih, belum. Jadi teman-teman, ngukusnya berapa lama kak? Kira-kira sekitar 15 sampai 20 menit aja udah matang ya kak, jangan lama-lama gitu. 15 sampai nanti bisa nanti sambil saya ngukus di kompor sebelah, saya mau membuat yang chili oilnya gitu ya, chili oil. Nah ini alhamdulillah ya, untuk proses, bentar, ini saya putar dulu kameranya ke ini ya proses pengukusan ya. Ini dikukus sekitar 15 sampai 20 menit ya kita kukus. Nah, sambil mengukus ya, kita ngukus, kita membuat chili oil ya. Kita membuat chili oilnya. Nah, untuk bahan-bahannya ini ya, tadi udah disediakan. Sebentar saya mau pindahin dulu si kompornya ke sebelah sambil ngukus kompor di sebelah. Saya mau masak untuk chili oil di kompor yang barusan. Sebentar saya lagi pindahin dulu kompornya. Nah, untuk chili oil, untuk membuat chili oil ya, ini bahan-bahannya yang ada di layar. Untuk bahan-bahannya ini cabai kering yang udah dihaluskan, 3 siung bawang putih yang udah diparut pakai parutan keju ya, ada apa namanya ini, daun jeruk yang udah diiris-iris tipis. Terus untuk bumbunya 1 sendok gula putih, 1 bungkus apa namanya kaldu ayam, terus tadi 1 sendok penyedap rasa, udah itu aja. Nah, untuk prosesnya sebentar ya, ini untuk memasak chili oil ya, bumbu-bumbunya ini untuk membuat chili oil ini ya, ini cabai kering, bawang putih, daun jeruk, dan bumbu-bumbu. Ada juga yang chili oil itu menggunakan sebelum di minyaknya itu kayak kapulaga, apa namanya, kayu manis dan cengkeh gitu yang digoreng dulu. Cuma tadi saya nggak beli, lupa ya, tapi jadinya bikin chili oil yang simple aja gitu ya. Ya mungkin kalau teman-teman ada juga yang suka ngeliat gitu ya pembuatan chili oil itu, yang si minyaknya itu
digoreng dulu si kapulaga, kayu manis sama cengkeh gitu ya untuk aroma wanginya. Cuma di sini saya memakainya yang simple aja, yang bumbu yang tertera di layar aja. Lanjut aja ya, kita ke proses pembuatan chili oilnya. Ini mungkin saya geser dulu ya, geser dulu. Itu yang di sebelah saya lagi ngukus tadi saya pindahin. Nah, untuk membuat chili oil gimana ya? Apa saya geser aja ke sini. Nah, untuk membuat chili oil sebentar saya geser-geser dulu nih tripodnya biar dapat. Udah kali ya segini, kurang seberas. Segini aja. Nah, untuk membuat proses sambil kita nunggu ini di menit 41, berarti sekitar lah tadi udah 3 menitan, kita di menit 50 ya. Di menit 50 nanti kita lihat itu si dimsumnya udah matang apa belum. Nah, ini kita lanjut ya di api kecil aja membuat chili oil. Untuk minyaknya kita kira-kira aja ya, sekitar boleh minyak banyak atau ini karena bikinnya dikit saya memakai sekitar berapa ya, ini segini, mungkin sekitar 1 ons apa 1 ons setengah gitu. Kita panaskan dulu. Panaskan dulu si minyaknya. Kita panaskan dulu minyak ya sampai panas. Kita pakai minyak yang besar dulu supaya minyaknya panas dulu. Nanti kalau udah minyaknya panas kita kecilin. Sebelum panas. Jadi sambil menunggu merebus dimsum, mengukus dimsum, ini saya lagi membuat chili oil. Ini ya bahan-bahannya yang buat chili oil. Cabai, bawang putih, daun jeruk, dan bumbu-bumbu. Cabainya saya memakai 1 ons tadi, untuk bawang putihnya 3 siung, dan untuk ininya 6 lembar. Terus untuk bumbunya 1 sendok gula putih, setengah sendok penyedap rasa, dan 1 bungkus kaldu ayam. Ini kayaknya nih udah panas ya. Tinggal kita masukin aja. Ini di api kecil aja. Masukin si bawang putihnya. Minyaknya bisa kita memakai yang api paling kecil aja biar nggak gosong. Si bawang putihnya kita duluan, terus apa namanya ini, daun jeruk, dan kita tambahkan langsung aja ini semuanya. Udah tinggal gini-gini aja, kita tinggal matiin aja karena minyaknya tadi udah panas ya. Matiin aja kompornya, aduk-aduk sambil menunggu si apa namanya, si chili oilnya, si cabenya mengeluarkan apa namanya si merah-merahnya ini. Ini udah simple banget ya, simple banget membuat chili oil itu. Tinggal kita panaskan minyak, terus tambahkan bawang putih yang udah diiris, digoreng, terus daun jeruk, terakhir cabenya. Matiin jangan sampai gosong ya, karena minyaknya udah panas gitu. Nanti kita aduk-aduk aja di api yang udah apa namanya, di api yang udah mati gitu, tanpa api gitu ini. Nah udah jadi ya teman-teman, ini dia chili oilnya. Simple banget, gak sampai cuma berapa menit ya. Nah ini bisa chili oil ini bisa dipakai untuk dimsum, bisa untuk pangsit, terus bisa untuk yang jualan mie jebeu ya, bisa juga untuk mie jebeu gitu ya.
Ya, ini teman-teman ya, udah jadi si dimsumnya, si bumbu oilnya. Bentar. Iya. Apa sayang? Iya, nanti belum jadi. Nah, lanjut. Udah, kita geser lagi ya, geser lagi. Sebentar, saya geser dulu tripodnya. Sebentar ya teman-teman, saya geser dulu tripodnya. Nah, ini dia ya, si bumbu apa namanya, chili oilnya udah jadi. Tinggal kita pindahin ke tempat. Ini bisa diawet ya, bisa dipakai buat stok. Contohnya mau bikin mie jebeu, mau untuk apa namanya, dimsum, untuk apa pangsit gitu, bisa itu. Udah, kita tinggal tuangin aja. Bisa ditaruh di kulkas ya, dengan tertutup gitu, biar awet, bisa tahan berminggu-minggu untuk chili oil itu. Kalau mau lebih halus bisa di blender juga, bisa ya, di blender lagi biar tampilannya halus. Tapi kalau chili oil enaknya kayak gini ya teman-teman, ada struktur-strukturnya gitu. Nah, ini dia teman-teman ya, chili oilnya udah jadi ya, chili oilnya udah jadi, merah merona. Bisa untuk cocolan, berbagai macam cemilan gitu, dimsum, apa tadi saya, pangsit, mie jebel, atau ada juga yang bisa buat kuah bakso juga ada ya, yang kuah bakso memakai chili oil gitu. Lanjut, selanjutnya saya mau membuat saus mentainya. Untuk membuat saus mentainya, di sini saya memakai ini yang udah jadi aja, yang si apa namanya, si mayonesnya yang udah pedas gitu, yang udah pedas. Jadi kan kalau yang mayones yang putih mah harus ditambahin lagi berbagai macam saus gitu ya. Ini mah saya memakai yang udah pedas, ini udah pas rasanya. Terus nanti tinggal ditambahkan minyak wijen gitu. Nah, ini untuk saus mentainya ya. Tinggal kita inian aja, taruh di tempat untuk ini untuk saus mentainya, untuk cocolan. Terus tambahkan 1 sendok minyak wijen. Kita kira-kira aja ya, sekitar, tambahkan sedikit kira-kira. Udah, tuangan aja. Jadi tinggal kita aduk-aduk aja. Gini, tinggal aduk-aduk aja, sisters. Ini tambahan mayones yang tadi ditambah apa namanya tadi. Kalau kurang pedas, tapi ini udah cukup pedas ya teman-teman. Si mayones Mayumi ini udah apa namanya, udah pedas gitu. Ini di menit 49 tadi ya, saya bilang di menit. Kayaknya kalau lebih inian enaknya pakai saus ya. Coba kita tambahin saus lagi dikit. Ini memakai ini ya, memakai
yang udah creamy dan lezat ya, yang pedas, udah pedas juga. Kayaknya kita perlu tambahkan, tapi sausnya tinggal dikit ini. Kalau mau yang pedas, aduh udah mau habis sausnya. Udah deh, sausnya udah mau habis teman-teman. Coba kita tuangin biar bisa ditambahkan ya sedikit. Bisa nggak? Rupanya udah titik akhir. Nggak bisa. Ya udah, ini juga udah pedes ya teman-teman. Untuk si saus mentainya udah pedes. Oh iya, saya punya itu oregano ya, bisa ditambahkan oreganonya. Nah ini saya tambahkan aja oregano. Sebentar, saya mau buka dulu oreganonya. Nah, tinggal tambahkan oreganonya aja. Jadi biar ada rasa-rasa gimana ya kalau oregano itu. Nah, udah. Kita aduk-aduk lagi. Nah, jadi ini untuk saus mentainya ya udah jadi teman-teman. Kita sandingin dulu sama chili oil. Kita lihat si dimsumnya udah matang apa belum ya. Ini udah sekitar 15 menit. Kita geser ya teman-teman. Ups. Nah, si dimsumnya udah mateng. Seharusnya tadi saya lupa nih, seharusnya tadi yang diolesin apa namanya si minyak wijen ya, tapi bisa sekarang aja dioles-olesin dulu minyak wijen biar permukaan atasnya itu enggak tetap lembab gitu, enggak keras. Nah teman-teman, ini udah jadi si dimsumnya. Coba kita angkat. Oh ya, paket ya. Oh, si hijau bukan? Kalau hijau nanti gitu di tar dulu. Nah ini udah jadi, si dimsumnya udah jadi. Sebentar teman-teman ya, ada paket datang. Mana? Sebentar ya teman-teman. Sebentar dulu. Ya kayak gitu.
Iya, teman. Ya, aduh maaf ya teman-teman. Barusan ada tukang. Ini ada tamu dulu sebentar. Ya, saya lanjut. Ini si dimsumnya udah jadi. Ini si sambal chili oilnya dan ini saus mentainya. Sebentar, saya mau pakai dulu sarung tangan. Tadi saya buka pas mau bayar. Kalau apa namanya yang namanya siaran langsung itu ya begini ya teman-teman, nggak tahu emang jadwalnya jam segini itu kadang tukang paket datang gitu. Jadi barusan keganggu dulu sebentar. Ya, sebentar teman-teman. Nih saya lagi memakai dulu kaos tangannya. Ya. Nah, langsung aja kita bikin yang saus mentai ya. Ini kita plating. Ini sebenarnya udah jadi ya teman-teman. Nah, kita bikin yang coba. Oke, nya tetap di sini aja deh. Nah, teman-teman, ini sekalian aja di tempat ini ya. Kita kalau mau dibikin saus mentai ya, kita tinggal olesin aja atasnya itu pakai si saus mentai yang udah jadi tadi. Nah, ini saya mau coba olesin. Harap maklum ya kalau platingnya ini sedikit. Nah, ini kita bikin beberapa aja, setengah. Kalau yang untuk mentai ya seharusnya itu pakai itu ya teman-teman, pakai apa namanya yang kayak korek api gitu, yang di zzz gitu. Nah, dikarenakan saya nggak punya, jadi saya browsing itu di TikTok, boleh nggak sih nyebutin ya, di video-video gitu, itu memakai sendok panas gitu. Saya mau coba teman-teman membuat dimsum mentainya itu memakai sendok karena nggak ada alat yang buat di apa namanya yang buat ini. Saya mau memakai sendok. Ini saya mau panasin dulu di kompor ya. Saya mau panasin dulu di kompor sampai si sendoknya itu panas banget gitu. Sebentar teman-teman, saya lagi memanaskan sendok untuk si mayonesnya untuk apaan ya kalau gitu ya, kalau yang mentai-mentai itu. Jadi si sendoknya itu saya itu melihat di video-video ya, di video-video orang untuk membuat pengganti yang api itu, yang pembakaran itu. Jadi sendoknya kita dibikin merah dulu seperti ini nih. Terus kita jadi kan kalau harusnya itu ya yang di itu tuh, yang di apa namanya, yang di seret gitu tak kan ya, yang ada alatnya. Saya lupa namanya apaan. Ini memakai sendok aja yang dipanaskan gitu sampai merah begini, dipanaskan di kompor. Terus boleh kita ulangi lagi ya sebentar biar dapat
bakar-bakarnya lebih ini nih. Jadi ini mah ala-ala aja ya. Nah jadi teman-teman, ini untuk dimsumnya udah jadi ya. Ini untuk yang saus mentanya yang sebelah dan sebelahnya lagi yang ori, bisa nanti dicocol ke bumbu chili oil gitu ya. Ini sebagai tester aja ya. Sebagai tester aja. Ini dimsumnya tinggal kita cocolin aja. Mau berapa lama kakak ngukusnya? Oh tadi ngukusnya sekitar 15 menit cukup ya. Terus karena juga aku mau berapa? Aku mau berapa? Nah ini tinggal si dimsumnya tinggal dicocolin aja ke si chili oilnya. Nah tinggal di up makan deh. Ya begitu ya kira-kira teman-teman ya. Untuk teman-teman yang menyaksikan dari awal sampai akhir, terima kasih banyak. Untuk yang udah subscribe, yang udah yang udah mengikuti saya gitu dari awal sampai akhir, yang udah komen-komen, saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf karena yang namanya proses masak itu emang kalau siaran langsung gini tuh gak bisa diedit-edit atau gak bisa di cut-cut gitu ya, yang bagian-bagian yang kurangnya gitu. Ini pure murni semuanya yang dari awal sampai akhir tuh kejadian sebenarnya gitu. Nah ini jadi yang udah mantengin dari awal ya, ini proses akhirnya dimsumnya udah jadi, tinggal dicocolin aja ke chili oil. Nah untuk teman-teman semua, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Saya mau akhirin labnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.